biasanya kalau ada isu-isu Islam, misalnya kayak waktu itu ada undang-undang perkawinan kolonial, umat Islam tuh bersatu, atau isu penistaan agama tuh bersatu tuh umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di episode pertama dari Ngobras, Ngobrol Bareng Sejarah bersama kami dari Komunitas Jejak Islam untuk Bangsa atau JIB. Perkenalkan, di sini saya Sabta selaku host. Di sini kita akan berbincang dengan Mas Begi Rizkiansyah. Ini salah satu pegiat JIB, atau bahkan orang-orang mungkin mengenalnya sesepuhnya JIB ini. Kalau udah mengikuti JIB dari lama pasti tahulah sosoknya Mas Begi Rizkiansyah ini. Oke Mas Begi, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Oke Mas Begi, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Kita ini kan podcast pertama JIB, dan kebetulan ini tema kita mengambil yang sedang hangat-hangatnya nih di Indonesia tentang politik dan pemilu. Nah, tapi di sini kita mau bahas tentang sejarah dari Partai Masyumi. Nah, Partai Masyumi ini kan salah satu partai Islam ya di Indonesia. Sebenarnya dari dulu udah banyak tuh partai Islam, sampai sekarang pun banyak partai Islam. Tapi setahu saya Partai Masyumi itu yang terbesar ya dulu. Iya, menurut datanya begitu. Ya, nah itu gimana tuh Partai Masyumi itu bisa berdiri hingga pernah jadi partai Islam yang terbesar di Indonesia itu? Jadi kalau ngelihat sejarahnya sih sebetulnya dia mungkin pernah menjadi yang terbesar, tapi bukan yang pertama. Gitu. Karena yang pertama tuh Partai Sarekat Islam Indonesia. Kemudian ada Partai Islam Indonesia PII, meskipun nggak terlalu besar gitu ya. Nah kalau Masyumi sendiri, Partai Masyumi sejarahnya bisa dilacak lagi ke belakang, itu sebetulnya di era tahun 30-an sebelum partai itu ada. Jadi tahun kolonial Belanda berarti. Masih kolonial Belanda. Jadi tahun 30-an itu umat Islam sendiri meskipun sudah ada partai tapi kondisi terpecah belah nih. Nah kemudian antar kelompok lah ya, antar kelompok, antar ormas, antar NU dengan Muhammadiyah, Muhammadiyah dengan Persis, Persis dengan NU misalnya gitu ya. Ada semacam pertengkaran lah sampai Ki Haji Mas Mansur bilang kan waktu itu kita udah capek nih berantem terus. Nah makanya oleh para ulama waktu itu diinisiasi namanya Majelis Islam Al Indonesia, semacam federasi perkumpulan ormas-ormas Islam sebetulnya. Nah setelah itu di zaman kolonial Belanda, MIAI ini kemudian punya jejaring yang lumayan besar. Nah ketika Jepang datang, MIAI awalnya nggak dilarang gitu kan. Cuma MIAI ternyata bergerak, kan Jepang itu melarang semua partai perkumpulan sebenarnya. Termasuk yang tadi tuh NU, Muhammadiyah. Nah kecuali ormas keagamaan. Jadi waktu itu belum melarang. Jepang jadi masih meraba-raba Indonesia seperti apa sih waktu itu gitu kan. Nah MIAI ini kemudian masih diizinkan nih. Tapi ternyata MIAI bergeraknya sangat cepat gitu ya, dan apalagi tokoh-tokoh di MIAI ini sebagian isinya orang-orang PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia, yang anti kolonial, anti penjajah. Jepang agak-agak takut juga nih, dia goyang juga, dia lihat ini orang-orangnya anti kolonial, anti penjajah, dia takut menimbulkan potensi. Nah kemudian apalagi jejaring MIAI waktu itu mereka padahal untuk zakat gitu ya, jejaringnya untuk zakat tetap diwaspadai, akhirnya ditutup MIAI itu kemudian sama Jepang gitu. Dia nggak boleh lagi lah, diberedel lah ibaratnya gitu ya. Kemudian setelah itu Jepang sempat membuat politik yang represif terhadap umat Islam gitu. Kalau kita pernah ingat sejarahnya, Ki Haji Hashim Asy'ari pernah ditangkap sama Jepang, kemudian santri-santrinya semacam protes gitu ya, minta ditangkap juga gitu. Akhirnya Jepang shifting, dia ganti kebijakannya, dia mencoba merangkul para tokoh-tokoh Islam. Nah termasuk memberikan satu wadah namanya Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Gitu. Jadi itu cikal bakalnya jadi ormas, sebenarnya perkumpulan ormas Islam itu dulu gitu. Berarti Masyumi itu kelanjutan dari MIAI. Iya, cuma memang Masyumi partai dengan Masyumi Majelis Syuro ini agak berbeda gitu. Dia Masyumi ini akhirnya dimanfaatkan oleh para ulama pada masa lalu. Gimana caranya biar mereka bisa berorganisasi, berjejaring, menyiapkan umat, karena mereka tahu Indonesia harus merdeka gitu kan. Gimana kita punya kemerdekaan, apalagi Jepang ini kan kemudian bikin pelatihan-pelatihan militer semacam pembela tanah air peta ya. Itu banyak tuh ulama-ulama diikut sertakan di situ. Mungkin saya rasa itu untuk pertama kali ulama-ulama megang bedil gitu ya, senjata. Karena zaman Belanda nggak mungkin mereka megang senjata gitu kan, nggak boleh gitu, nggak ada senjata yang beredar. Tapi di Jepang mereka dikasih pelatihan militer. Beberapa tokoh ulama bahkan gitu ya, kiainya mungkin ustadz dan ulama, mereka jadi punya kedudukan tinggi di militer pada saat itu. Nah disitulah kemudian umat Islam manfaatkan. Memang posisinya waktu itu banyak orang mulai, kalau kita baca misalnya Masyumi masih ormas waktu itu ya, publikasi namanya Suara Muslimin Indonesia pada saat itu tuh ya kalau kita baca zaman sekarang mungkin
rada-rada kok kayak memuja-muja Jepang juga ya, ini muji-muji Dai Nippon Cahaya Asia dan segala macam. Tapi itu memang siasat dari para tokoh pada saat itu. Ini sebenarnya bisa dikasih tahu sama biografinya Kiai Haji Saifuddin Zuhri dari NU. Dia cerita waktu ngobrol sama Kiai Haji Wahid Hashim, dia bilang ya kita harus bersiasat ngadepin Jepang, nggak mungkin, mereka tuh kuat banget. Jadi mereka manfaatin lah momentum itu untuk mengumpulkan tenaga, gimana mengelola umat gitu ya, berorganisasi, apalagi jejaring kemudian mereka organisasi yang terhebat pada saat itu punya networkingnya sampai seluruh Indonesia. Nah ini kan nggak bisa dipunyai siapa-siapa. Nah itulah kemudian yang mungkin menjadi cikal bakal Masyumi menjadi partai terbesar nantinya gitu. Memang kalau ngelihat sejarah berdirinya partai itu kan ketika Indonesia merdeka, kemudian Hatta mengeluarkan maklumat nomor 10 di tahun 45 itu, di mana ada sistem multipartai untuk menghindari sistem satu partainya Soekarno, PNI waktu itu. Oh iya benar. Jadi Syahrir sama Hatta gimana caranya, pokoknya biar nggak ada satu partai di Indonesia, harus multipartai. Biar karena bahaya. Demokratis lah ya. Betul, lebih demokratis, menghindari potensi-potensi ya otoritarian gitu ya kalau satu partai. Gitu. Tapi tadi itu menarik. Berarti kan Masyumi ini dibentuk oleh Jepang ya, yang sebenarnya menduduki Indonesia, tapi ulama tetap bersedia menduduki posisi di Masyumi itu sebagai strategi perjuangan mereka. Berarti kurang lebih sama kayak seperti Soekarno lah ya. Kalau kita lihat Soekarno itu kadang juga memuji-muji Kaisar Jepang, bahkan mendorong masyarakat agar ikut membantu program-program Jepang. Bahkan Romusa. Iya, bahkan Romusa itu ada videonya tuh. Ada Soekarno propaganda Romusa gitu kan ya. Benar. Iya, tapi kalau kita melihat di baliknya itu ternyata itu ya bagian dari strategi sebenarnya. Masuk akal sih ya. Masuk akal meskipun ya dilematis ya. Ketika ada pemberontakan di Tasikmalaya, Zainal Mustafa ya, kayak Haji Zainal Mustafa itu kan Masyumi secara tidak langsung mengecam pemberontakan itu secara tidak langsung ya gitu. Jadi ya mendiskreditkan pemberontakan itulah. Itu saya pikir itu bagian dari dilemanya ketika bersiasat gitu ya. Kita bisa memahami itu meskipun juga ya itu pahit juga saya rasa dilakukan gitu. Tapi berkat itu akhirnya jaringan dari Masyumi itu bisa meluas sampai ke seluruh Indonesia. Nah itu pasca kemerdekaan gimana bisa jadi partai itu? Apa tiba-tiba beralih begitu saja atau disepakati oleh seluruh pengurus Masyumi? Jadi memang ada kesepakatan waktu itu ketika Piagam Jakarta dihapuskan, beberapa tokoh ini berkumpul, Wahid Hashim, Muhammad Rum gitu ya. Mereka berkumpul gimana kita selanjutnya. Nah mereka mencanangkan lah pengen bikin partai Islam, dan kebetulan pada saat itu nggak lama kemudian keluar maklumat nomor 10 tadi. Sehingga sebelum itu persis tanggal 7 dan 8 November 1945 mereka nggak langsung ini, mereka rembukan dulu di Kongres Umat Islam di Yogyakarta di Madrasah Mualimin, sekarang masih ada tahun 45 itu. 45. Jadi 7-8 November itu mereka bikin kongres gitu, Kongres Umat Islam, berkumpul seluruh ulama-ulama lintas ini lah ya, lintas kelompok, lintas ormas. Nah, itu secara pribadi saya lihat cukup membanggakan ya, ketika kita pernah punya kongres yang besar yang lintas ormas, nggak kenal sekat-sekat gitu. Itu bisa lengkapnya baca di biografi Kiai Haji Saifuddin Zuhri, karena dia salah satu utusan juga ke sana gitu kan. Tapi setelah itu kemudian dibikinlah partai gitu. Itu untuk menindaklanjuti politik Islam, karena mereka punya cita-cita. Setelah Piagam Jakarta dihapuskan, mereka punya cita-cita gimana caranya mewujudkan cita-cita Islam itu sendiri gitu. Berarti setelah itu berdirilah Partai Masyumi, itu berarti baru satu ya partai Islam di Indonesia saat itu. Betul. Dan waktu itu semua ormas gabung di situ. Waktu itu ada kesepakatan Masyumi adalah satu-satunya wadah politik umat Islam gitu kan. Sempat dicari nama waktu itu, sempat di polling kalau nggak salah Partai Rakyat Islam atau apa gitu ya. Tapi akhirnya yang dipilih Masyumi, tapi bukan kepanjangan, hanya nama Masyumi aja gitu. Jadi tidak diikutin Majelis Syuro Muslimin Indonesianya, itu masa lalu. Mereka cuma biar nama itu dipakai, kenapa? Ya biar orang udah pada tahu nih di mindset orang, oh ini umat karena Islam. Udah kenal Masyumi ini dari gitu. Ulama-ulama Islam di Indonesia. Ini perkumpulan umat Islam nih. Makanya komposisi pengurusnya waktu itu antara ada pengurus muda, pengurus tua, lintas ormas. Meskipun semacam kalau sekarang mungkin ketua Roisam lah ya gitu ya. Apa namanya? Dewan Syuro, ketua Dewan Syuronya itu Kiai Haji Hashim Asy'ari waktu itu. Ketua NU juga waktu itu dia. Betul. Raisamnya NU. Iya, Raisam NU juga gitu. Tapi di bawah-bawahnya tuh komposisinya ada komposisi pengurus muda, tua, muda, tua gitu. Itu siapa ketua umum pertamanya? Ketua umum pertamanya dari PSI, tapi saya lupa namanya. Cuma itu jadi kalau kita lihat sejarah Masyumi, pengurus-pengurus lama itu memang nggak lama sih. Akhirnya yang lebih moncer itu nama pengurus angkatan Natsir gitu kan. Apalagi setelah masa revolusi Indonesia, Partai Sarekat Islam Indonesia itu kemudian memisahkan dari Masyumi. Nah ini sejarahnya nih. Jadi nggak lama, hitungannya mungkin cuma 2 tahun 3 tahun lah ya. 47 atau 48 saya lupa.
PSI itu keluar dari Masyumi gitu. Kenapa itu keluar? Nah, ini urusan politik. Ini politik emang berat ya. Karena kan awalnya Masyumi itu kan harusnya jadi gabungan semua ormas kan. Tapi jadi tiba-tiba misah. Beberapa pengurus PSI yang di Masyumi waktu itu memisahkan diri meskipun ada pengurusnya kalau nggak salah Abi Kusno Cokrosyoso, anaknya Cokro Aminoto tuh nggak setuju kalau saya nggak salah ingat ya. Iya. Tapi kemudian ya udah terpecah aja lah PSI, kemudian nantinya ada NU juga keluar atau tahun 52 agak lama lagi. NU mendirikan partai sendiri juga. Partai sendiri juga. Ya memang kalau soal politik apalagi kita perlu ingat background mereka itu sebetulnya kan pernah punya perseteruan, jejak perseteruan gitu. Kemudian berdamai, kemudian ya kadang terkipas-kipas juga lah ini perbedaan-perbedaan ini kayak gitu sih. Ya, memang wajar sih di zaman kolonial pun antar ormas itu kadang ada berselisih, kadang ada masa bersatunya gitu lah ya. Termasuk di Partai Masyumi. Biasanya kalau ada isu-isu Islam misalnya kayak waktu itu ada undang-undang perkawinan kolonial kalau nggak salah. Umat Islam tuh bersatu atau isu penistaan agama tuh bersatu tuh umat Islam gitu. Jadi memang kadang-kadang umat Islam perlu dipicu persatuannya oleh common enemy gitu ya. Benar-benar common issue lah gitu. Tapi meskipun udah pecah kayak tadi Partai Sarekat Islam Indonesia ya pecah, terus diikuti oleh NU juga mendirikan partai sendiri, tapi Masyumi ini bisa jadi partai yang paling besar ya. Mayoritas suaranya. Waktu itu seberapa besar sih Masyumi waktu itu, apa perolehan suara di pemilu atau apa? Perolehan suara di pemilu kalau nggak salah sekitar 7. Ini pemilu 55 ya artinya ya. 55 ya. Ya kan berarti kan pemilu dari Masyumi tahun 45 sampai 10 tahun kemudian 55 itu sekitar 8 juta suara, 7,9 juta kalau saya nggak salah ingat gitu. Jadi itu cukup besar, nomor 2 setelah PNI gitu. Nomor 2. Iya gitu. Jadi tapi saya rasa itu perlu pembicaraan lebih lanjut kenapa bisa suaranya cuma segitu tanda kutip gitu kan. Karena seperti tadi saya bilang NU keluar artinya suara juga pecah ke NU yang sekitar 6,9, beda 1 juta lah. Jadi Masyumi 7,9, NU 6,9 kalau nggak salah. NU waktu itu di posisi ketiga di bawah Persis. Nah, itulah makanya suara NU tuh kuat berarti di Masyumi sebetulnya. Jadi tergerus lah sekitar 7 juta, bayangkan ya 6,9 itu kan lumayan. Kalau saja mereka bersatu mungkin itu jadi pemenang jauh di atas PNI 15 jutaan gitu kan. Tapi ya itu realitanya, makanya ketika pasca pemilu ini kita fast forward sedikit, Natsir bilang ya ternyata umat Islam yang jumlahnya mayoritas untuk urusan politiknya belum jadi mayoritas gitu. Itu realitanya dengan agak getir ya di Suara Muslimin Indonesia gitu. Natsir bikin pernyataan seperti itu gitu. Tapi menarik juga Masyumi meskipun udah kepecah ya, terutama basis kuatnya mungkin NU ya. NU itu kan kuatnya di pedesaan ya kan, kalangan-kalangan tradisional yang mayoritas juga banyak terutama di Jawa gitu kan. Betul. Itu apa yang bikin Masyumi ini akhirnya tetap bisa mempertahankan suara sebanyak itu, atau mungkin ada satu gagasan yang mereka bawa? Pasti ya gagasannya adalah sebelum lihat gagasan kita lihat networking dulu ya. Zaman dulu semua ustadz pasti ya milihnya Masyumi gitu. Kalau dia bukan kultur NU gitu ya. Karena suara NU sendiri kalau kita lihat hasil pemilihan 55 itu hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Kalimantan Selatan kalau saya nggak salah gitu. Jadi benar-benar 3 tempat tapi dominan banget. Itu tempat nggak ada Masyuminya ibaratnya gitu ya. Tapi di wilayah lain, di Sumatera, di Jawa Barat, di DKI, bahkan sampai di Lombok kalau nggak salah, di Sulawesi juga itu full Masyumi gitu. Jadi Masyumi memang lebih merata sebenarnya suaranya di gitu. Indonesia tuh. Iya, di Indonesia secara keseluruhan dia lebih merata karena sampai keluar Jawa tidak terlalu berkutat di Jawa atau Jawa sentris suaranya gitu ya. Nah, ini kita bisa ngebaca sebetulnya suara-suara ini sampai sekarang masih ada jejak-jejaknya nih kira-kira seperti itulah. Peta politik umat Islam. Tapi kalau ngelihat kenapa bisa tadi, saya pikir karena jejaring ulama. Mereka merintis jejaring itu sejak zaman Masyumi Majelis Syuro gitu kan. Dan itu kan jejaknya sebetulnya dari masa ormas-ormas Islam masa kolonial. Sebagian masih banyak yang ikut di Masyumi gitu kan, nggak keluar dari Masyumi gitu. Misalnya yang di Sumatera Utara tuh saya lupa, ada ormas Islam juga yang cukup kuat di sana, ya mereka tetap dalam Masyumi gitu. Mereka nggak keluar meskipun secara praktek keagamaan lebih mirip NU gitu ya. Tapi ya karena mereka tetap milih di Masyumi. Jadi tidak bisa dilihat Masyumi itu modernis, fikihnya begini, kalau NU tuh fikihnya begini, tahlilan gini. Enggak, karena kenyataan di luar Sumatera, di Sumatera itu yang prakteknya itu seperti orang ini tradisional lah ya. Iya, tradisionalis lah kalau bahasanya Deli Arnuld. Cuma memang di Sumatera bagian barat terutama tuh ada juga partai lain, partai Islam namanya Perti. Partai Tarbiyah itu gitu. Jadi agak terbatas, tapi suara Perti itu kecil sih sebetulnya, nggak terlalu besar waktu itu. Tapi ada nggak sih yang Mas Begi tahu dari Masyumi ini apa gagasan atau waktu itu kan mereka program kerja yang mereka bawa gitu kan? Betul. Nah, memang kalau program kerja Masyumi ini secara umum ya kalau kita bisa lihat
penegakan syariat Islam. Itu diterminkan di Konstituante ya tahun 57 nanti. Tapi itu bukan cuma Masyumi. Partai Islam seperti NU pun nanti di Konstituante juga hubungannya dengan Islam sebagai dasar negara waktu itu gitu ya. Tapi itu ntar deh. Intinya kalau di Masyumi itu bahasa mereka menegakkan cita-cita Islam. Bahasanya halus gitu ya, cita-cita Islam ya. Tapi termasuk dalam soal hukum sebetulnya pada saat itu gitu. Itu yang utama. Kemudian gagasannya yang menarik adalah gagasan ekonomi yang sebetulnya lebih keadilan sosial. Karena banyak tokoh Masyumi itu sebetulnya roots-nya atau yang background ekonominya itu ekonomi setengah barat. Setengah barat, setengah Islam. Setengah barat artinya mereka pernah menjadi orang-orang kiri juga. Gagasan ekonomi tertarik sosialis gitu ya. Makanya banyak yang bilang kalau pengamat barat itu bilang Masyumi itu sosialis religius katanya gitu. Jadi syarikat Islam dong, Cokrami itu kan menulis Islam dan sosialisme. Benar, itu di akarnya bisa ditarik ke sana. Karena kan banyak mereka berguru sama Cokroaminoto, sama Haji Agus Salim yang menjadi partner Cokroaminoto gitu. Dan apalagi yang seperti saya bilang tadi, akar-akarnya itu pemikirannya seperti Syafruddin Parwinegara itu pemikirannya agak-agak sosialis. Dia bekas orang yang bersimpati pada kiri dulu ya. Kemudian bertaubat lah gitu. Makanya saya agak heran ketika ada yang bilang Masyumi itu kapitalis. Sebetulnya ejekan kapitalis itu adalah ejekan dari orang-orang Partai Komunis Indonesia untuk melabeli Masyumi. Tapi kalau secara umum baca pemikiran ekonomi ya sosialis, religius gitulah seperti itu. Ya. Jadi kalau saya ingat syarikat Islam pun dulu begitu sih, dianggap sosialis tapi juga kadang dianggap kapitalis oleh orang-orang PKI. Jadi mungkin ada satu garis merah yang sama antara kedua organisasi itu. Oke, Mas Begi terima kasih. Baik, sama-sama. Para penonton Ngobras sekalian, mungkin itu saja terlebih dahulu ya untuk video podcast sesi kali ini tentang sejarah Partai Masyumi. Kita akan kembali berbincang dengan Mas Begi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.